Saya akan mulai, saudara. Kita berdoa. Yesus, terpujilah nama Engkau, Engkau yang memberi kami pengharapan. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mengenal Engkau lagi, agar kami bertumbuh dalam iman, agar kami tidak jatuh dalam mengerjakan keselamatan kami. Karena Tuhan Yesus, hari ini pimpin mulut hati hamba, juga bukakan hati teman-teman agar firman ini dapat menjadi suatu harta yang kekal bagi teman-teman. Terpujilah nama Engkau, di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah bagian kedua dari seri Apologetika. Tujuan dari pengajaran ini adalah biar iman kalian, iman saudara, Bapak Ibu lebih kuat lagi. Iman Bapak Ibu dapat mengenal Tuhan Yesus lebih lagi dan lebih bisa bertahan dalam kesusahan dan penderitaan. Karena itu penting ini saudara. Jadi saya akan mulai. Hampir setiap orang pada satu waktu atau lainnya harus menghadapi pertanyaan, di manakah Tuhan ketika kita menderita? Saudara, perjumpaan kita dengan rasa sakit dan kesedihan bisa mengubah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika pikiran Anda terguncang dan hati Anda sakit, sesuatu akan terjadi. Anda bisa jadi jatuh ke dalam pelukan Tuhan, atau Anda bisa jatuh darinya. Ini semua tergantung apakah Anda mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu penting sekali, saudara. Jadi jika Anda menganggap Tuhan hanya sebagai penguasa tertinggi alam semesta yang duduk di ruang singgasana yang mewah di surga, menjaga jarak aman dari penderitaan Anda, menolak untuk melakukan apapun, maka akan sulit untuk tidak bergabung dengan satu orang yang saya akan bahas ini, ada Ted Turner. Anda dapat berhenti mempercayai Tuhan sama sekali atau membencinya karena mengizinkan rasa sakit yang begitu dalam menimpa Anda dan bahkan orang yang Anda cintai. Namun, saudara, jika Anda mengenal Tuhan seperti yang kita lakukan hari ini, seperti Dia ingin kita mengenalnya, seperti yang dinyatakan di kayu salib Yesus, maka Anda akan tetap mempercayainya apapun yang terjadi, bahkan ketika Anda mengalami penderitaan dan menahan rasa sakit. Anda tidak dapat melarikan diri dan bergumul dengan pertanyaan yang tidak dapat Anda jawab. Apapun yang mungkin benar tentang Tuhan, saudara, Tuhan itu tidak hanya duduk di ruang kontrol surgawi, tidak menyadari penderitaan Anda. Jika Anda mengenal Yesus Kristus di kayu salib, Anda tahu bahwa Allah sebenarnya sangat mengasihi Anda, bahwa Ia memahami penderitaan Anda, bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan Anda pergi daripadanya. Saudara, sepanjang sejarah para ahli filsafat telah melihat kepedihan dan tragedi di dunia dan bertanya, apakah kalau secara logis mungkin ada bagi Tuhan untuk ada di dunia ini yang memiliki penderitaan yang begitu mengerikan? Beberapa berpendapat bahwa Tuhan yang sangat baik ingin mencegah penderitaan dan Tuhan yang Maha Kuasa akan mampu mencegahnya. Oleh karena itu, saudara, menurut argumen filosofis, jika Tuhan ada, penderitaan tidak akan ada. Tetapi penderitaan jelas ada, kata mereka. Apakah Tuhan ada? Nah, ini adalah masalah yang menarik dan menantang bagi para filsuf, dan saya telah melihat bagaimana para filsuf Kristen yang belajar agama Kristen, tapi mereka lebih ke filsafat, akhirnya sesat, saudara. Mereka telah menyarankan beberapa jawaban yang masuk akal untuk teka-teki intelektual ini. Beberapa jawaban mereka mungkin cukup meyakinkan secara logis, tetapi saya tidak akan membahasnya di sini. Mengapa tidak? Karena saya ingin berbicara kepada orang-orang yang benar-benar menderita. Bukan hanya karena mereka memperdebatkan penderitaan sebagai pertanyaan yang abstrak, saudara. Saya telah menemukan bahwa jawaban abstrak tentang teka-teki intelektual tidak terlalu membantu selama pengalaman penderitaan yang sebenarnya. Menjadi sarjana filsafat yang menganalisi masalah penderitaan adalah satu hal. Bagi seorang, namun berbeda dengan orang yang benar-benar telah experience, yang telah mengalami penderitaan. Logika sebenarnya bukan masalah saat Anda berhadapan langsung dengan penderitaan Anda. Ketika Anda mengalami masa-masa sulit, atau ketika seseorang yang Anda kasih terkenal Alzheimer atau sekarat atau kanker atau dibunuh oleh seorang pengemudi yang mabuk, Anda tidak membutuhkan bukti logis bahwa Tuhan itu Anda ingin tahu.
Di mana Tuhan saat kita menderita dan apa yang Dia lakukan. Saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita setidaknya 4 cara penting keterlibatan Tuhan dalam penderitaan umatnya. Saudara, inilah topik hari ini. Yang pertama, Tuhan berbagi dalam penderitaan kita. Yang kedua, Tuhan berdaulat atas penderitaan kita. Yang ketiga, Dia menopang kita selama kita menderita. Dan yang keempat, Dia menyelamatkan kita dari penderitaan. Yang pertama, Tuhan berbagi dalam penderitaan kita. Beberapa orang tampaknya berpendapat bahwa Tuhan jauh dari penderitaan kita. Bagi mereka Tuhan itu seperti seorang jenderal atau raja yang terus mengirimkan pasukan-pasukannya ke garis depan tanpa mempedulikan berapa banyak korban yang jatuh. Dia tidak peduli berapa banyak pasukannya harus menderita selama mereka mencapai tujuannya. Sedangkan dia sendiri terlindungi di istana mewahnya di surga dari rasa sakit atau bahaya di markasnya yang aman dan nyaman. Nah, saudara, ada satu drama yang berjudul Long Silence memaksa kita untuk melihat kembali bagaimana kita berpikir tentang Tuhan. Di akhir zaman, miliaran orang tercerai-berai di dataran luas di hadapan tata Allah. Sebagian besar mundur dari cahaya cemerlang di depan mereka. Tetapi beberapa kelompok di dekat garis depan berbicara dengan panas, bukan dengan rasa malu yang mengerikan, tetapi dengan sikap berperang. Saudara, bisakah Tuhan menghakimi kita? Bagaimana Dia bisa tahu tentang penderitaan? Bentak seorang gadis berambut coklat muda. Ini di Long Silence ya. Dia merobek lengan bajunya memperlihatkan nomor tato dari kamp konsentrasi Nazi. Saudara, dia mengatakan, kami mengalami teror, pemukulan, penyiksaan, kematian. Di manakah Tuhan? Di kelompok lain seorang anak laki-laki menurunkan kerah bajunya. Bagaimana dengan ini? Dia menunjukkan luka bakar tali yang jelek. Digantung, bukan karena kejahatan, tetapi karena dia berkulit hitam. Di manakah Tuhan, katanya? Di kerumunan lain seorang siswi dengan muka hampir semuanya dengan luka bakar menatap dengan mata cemberut. Mengapa saya harus menderita? Gumannya, itu bukan salahku. Jauh di seberang dataran ada ratusan kelompok seperti ini. Masing-masing memiliki keluhan terhadap Tuhan atas kejahatan dan penderitaan yang Dia izinkan di dunianya. Betapa beruntungnya Tuhan tinggal di surga, di mana semuanya manis dan tenang, di mana tidak ada tangisan atau ketakutan, tidak ada kelaparan dan kebencian, kata mereka. Apa yang Tuhan ketahui tentang semua yang terpaksa ditanggung manusia di dunia ini? Karena Tuhan menjalani kehidupan yang cukup terlindungi, kata mereka. Di tengah dataran mereka saling berkonsultasi. Akhirnya mereka siap untuk mempresentasikan kasus mereka. Seperti itunya agak pintar menurut mereka. Mereka bahkan mengatakan sebelum Tuhan dapat memenuhi syarat untuk menjadi hakim mereka, Dia harus menanggung apa yang telah mereka alami. Keputusan mereka adalah bahwa Tuhan harus dihukum untuk hidup di bumi sebagai manusia. Biarkan dia terakhir sebagai orang Yahudi. Biarkan dia dianggap gila oleh keluarganya sendiri. Biarkan dia dikhianati oleh teman terdekatnya. Biarkan dia menghadapi tuduhan palsu. Biarkan dia diadili oleh penguasa yang berprasangka buruk. Biarkan dia dihukum oleh hakim yang pengecut. Biarkan dia siksa. Akhirnya biarkan dia melihat apa artinya sendirian. Lalu biarkan dia mati. Biarkan dia mati agar tidak ada keraguan bahwa dia mati. Biarkan ada sejumlah saksi untuk memverifikasinya. Saat setiap pemimpin mengumumkan porsi hukumannya, gumaman persetujuan yang keras terdengar dari kerumunan orang yang berkumpul. Dan ketika yang terakhir selesai mengucapkan kalimat, ada keheningan yang panjang. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Karena tiba-tiba semua orang tahu bahwa Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, telah menjalani hukumannya. Ini sumber dari John Stott tentang salib Kristus. Ini buku yang sangat bagus, saudara. Saya rekomendasikan untuk dibaca. Apapun yang tidak pernah kita pahami tentang Tuhan, satu hal yang tidak pernah bisa kita katakan bahwa Tuhan tidak tahu bagaimana rasanya menderita. Di kayu salib, kita menemukan Tuhan Yesus yang penderitanya melampaui apapun yang dapat kita bayangkan. Tuhan Yesus telah menderita dan mengalami kengerian neraka. Dia benar-benar ditinggalkan oleh Bapanya di surga. Dia berteriak, "Ya Tuhanku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27:46. Bahkan sebelum Yesus datang ke bumi, dia menanggung rasa sakit dunia. Allah ikut menanggung penderitaan umatnya. Saudara, jika kita mengatakan
Di manakah Tuhan saat kita menderita? Dia ikut menanggung penderitaan kita. Bagian perjanjian lama dari Alkitab menjelaskan hal ini. Misalnya setelah menjelaskan penindasan yang dialami umat Allah karena dosa mereka, Hakim-Hakim 10 ayat 16, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Rasa sakit mereka adalah rasa sakit Tuhan, dan dia tidak tahan lagi. Yesaya 63 ayat 9, dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Saudara, apakah Anda dapat menangkap itu? Dalam kesusahan mereka, Tuhan juga ikut tertekan. Ketika umat Allah menderita, Tuhan Yesus menderita bersama mereka. Itu benar di perjanjian lama, itu sangat benar di kayu salib, dan itu benar sepanjang zaman perjanjian baru, dan sampai hari ini juga. Suatu pengertian yang sangat berarti dan pasti bahwa Tuhan menderita bersama umatnya. Saulus dari Tarsus yang kemudian menjadi Rasul Paulus berkeliling menyiksa dan membunuh orang Kristen. Sampai suatu hari Yesus menampakkan diri kepadanya dengan cahaya yang menyala dan berkata, "Akulah Yesus yang kamu aniaya." Ketika para pengikut Yesus dianiaya, sebenarnya Tuhan Yesus sendirilah yang dianiaya. Dia merasakan penderitaan mereka dan menyebut miliknya sendiri. Fakta bahwa Tuhan terus mengidentifikasi dengan penderitaan umatnya juga jelas dalam satu perumpamaan Yesus tentang penghakiman terakhir. Yesus berkata, "Aku lapar, aku haus, aku orang asing, aku butuh pakaian, aku sakit, aku di penjara." Dan kapan semua ini terjadi pada Yesus? Yaitu kapanpun itu terjadi pada umatnya yang paling hina. Jadi saudara, di mata Tuhan ketika umatnya menderita, menurut Alkitab, Tuhan berbagi penderitaan dengan umatnya, saudara. Tetapi Alkitab tidak hanya mengatakan bahwa Tuhan turut berbagi penderitaan kita. Ia juga menunjukkan, yang kedua, ia berdaulat atas penderitaan kita. Dia memegang kendali penuh, saudara. Kata berdaulat berarti Tuhan selalu bertanggung jawab. Wah, kalau Tuhan udah bertanggung jawab, kalian tidak usah khawatir lagi, saudara. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, tidak ada peristiwa betapapun mengejutkan atau menyakitkan yang mengejutkan Tuhan. Tuhan memegang kendali dan dia dapat mengambil bahkan keadaan yang paling tragis dan menggunakannya untuk memajukan rencananya dan untuk meningkatkan karakter kita. Beberapa orang tampaknya berpikir bahwa sebagian besar dari apa yang salah dengan dunia berada di luar kendali Tuhan. Tuhan itu sangat baik, saudara. Maha baik malah. Dan dia sedih melihat penderitaan kita. Tapi terkadang dia tidak bisa berbuat banyak, kata mereka. Tuhan sama frustasi dan marahnya dengan situasi seperti siapapun. Tetapi kata mereka, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Salah satu pemikir terkemuka, Elie Wiesel, menanggapi gambaran tentang Tuhan dengan mengatakan, jika dia ada Tuhan, mengapa dia tidak mengundurkan diri dan membiarkan seorang lebih kompeten untuk menggantikannya? Saudara, menurut Alkitab, apapun alasan penderitaan itu bukan Allah terlalu lemah untuk mencegahnya. Allah berdaulat atas segala sesuatu, termasuk penderitaan. Dia memegang kendali bahkan dalam keadaan yang paling mengerikan. Salib, Yesus membuktikannya. Yesus mati di kayu salib bukan karena Allah tidak berdaya untuk mencegah kematiannya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus diserahkan untuk disalibkan berdasarkan maksud dan rencana Allah sebelumnya. Ketika musuh-musuh Yesus menyiksa dan membunuhnya, kata kitab suci, mereka melakukan apa yang telah diputuskan, yang telah direncanakan oleh kuasa dan kehendak Allah sebelumnya. Tuhan memegang kendali dan Yesus menjalani penderitaan, mengetahui bahwa Tuhan berdaulat. Di dalam kedaulatannya, Tuhan menggunakan mengalami ketidakadilan yang paling mengerikan yang pernah dikenal dunia, yaitu penyaliban putranya sendiri. Untuk apa, saudara? Membawa keselamatan dunia. Dan jika dari sesuatu yang begitu mengerikan dia dapat membawa keselamatan dunia, kita dapat yakin bahwa dia juga berdaulat atas penderitaan kita. Di dalam terang salib kita dapat menggemakan kata-kata Roma 8 ayat 28 dengan kepastian yang lebih besar. Kita tahu bahwa dalam segala hal, yaitu penderitaan yang paling menyakitkan sekalipun, Allah bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang telah dipanggil sesuai dengan rencananya. Itu tidak berarti kita pura-pura menikmati penderitaan kita, saudara.
Atau kita menderita, bukan saudara. Atau berpikir bahwa Tuhan adalah penyebab langsung dari semua itu. Tetapi kita dapat mengharapkan Tuhan menggunakan hal yang paling buruk sekalipun untuk menghasilkan sesuatu yang paling baik. Kita mungkin tidak selalu mengetahui atau mengerti apa tujuan Tuhan, tetapi kita dapat yakin bahwa Dia memegang kendali setiap saat. Tuhan berdaulat bahkan atas penderitaan kita, dan Dia menggunakannya untuk melayani tujuannya dan dalam kehidupan umatnya. Jadi kita udah tenang saudara ya kalau kita tahu ini. Dan yang ketiga, Tuhan menopang kita saat penderitaan kita. Di manakah Tuhan saat kita menderita? Dia telah berbagi penderitaan kita, Dia berdaulat atas penderitaan kita, dan Dia menopang kita selama penderitaan kita. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menopang, mendukung, dan membawa umatnya melewati masa-masa sulit. Saudara mengetahui hal ini, kita tidak akan takut saudara untuk penderitaan, karena kita tahu Tuhan ada di dalam kita, bersama kita. Di dalam Alkitab Tuhan berkata, Yesaya 46 ayat 3, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung, dari mana? Sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, saudara, sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Saudara, Tuhan pengen menanggung kita, tetapi Dia mau kita itu bergantung hanya kepada Dia, saudara. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Nah, gitu. Saya mau bercerita tentang cerita kecil berjudul Jejak Kaki, saudara. Suatu malam seorang pria bermimpi. Dia berjalan di sepanjang pantai bersama Tuhan. Di seberang langit terpampang adegan-adegan dari hidupnya. Untuk setiap adegan dia melihat 2 jejak kaki di pasir. 1 jejak adalah miliknya, yang lain adalah milik Tuhan. Melihat kembali ke jejak kaki, dia memperhatikan bahwa berkali-kali dalam hidupnya hanya ada 1 jejak kaki, dan ini selalu terjadi pada saat-saat terendah dan yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Itu sangat mengganggunya, jadi dia berbicara kepada Yesus tentang hal ini. Tuhan, Engkau berkata bahwa jika aku memberikan hidupku kepadamu sepenuhnya, Engkau akan berjalan bersamaku sepanjang jalan. Tetapi saya melihat bahwa saat-saat yang paling tersulit dalam hidup saya sangat membutuhkan Anda, dan Anda meninggalkan saya untuk berjalan sendirian. Ya, juru selamat itu menjawab, anakku yang terkasih, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Di saat-saat yang paling mengerikan di mana Anda melihat ada 1 jejak kaki saya, saat itulah saya sedang menggendong Anda. Alkitab berkata, Ulangan 33 ayat 27, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Tuhan berkata kepada Yosua dan setiap kita, Yosua 1 ayat 5, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Karena Yesus sendiri yang menanggung penderitaan dengan ditinggalkan oleh Bapa surgawinya, karena itu berseru, ya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka mereka yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan ada di sana untuk menggendong dan menopang kita, dan bahkan ketika kita tampak benar-benar ditinggalkan, saudara, anugerah Allah cukup untuk menopang kita. Firman Tuhan berkata. Dan yang keempat adalah Tuhan pada akhirnya akan menyelamatkan kita dari penderitaan. Di manakah Tuhan saat kita menderita? Dia telah berbagi penderitaan kita, Dia berdaulat atas penderitaan kita, Dia menopang kita melewati penderitaan kita, dan yang tak kalah pentingnya, Dia akan menyelamatkan kita dari penderitaan. Di sini sekali lagi salib Yesus menjadi fokus pengharapan kita, seperti yang dikatakan Alkitab dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Ingatlah selalu akan Dia, saudara-saudaraku, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Tuhan Yesus memikul salib demi sukacita yang ada di depannya, dan Dia tahu Dia akan menang pada akhirnya, dan Dia mau kita tahu bahwa kita akan menang pada akhirnya. Penderitaan segera digantikan oleh kemuliaan kebangkitan. Pada Paskah, Yesus bangkit untuk hidup dalam tubuhnya yang mulia dan abadi, dan suatu hari semua umatnya, bahkan seluruh ciptaan akan ikut serta dalam kemenangannya atas penderitaan dan kematian. Mereka akan menjadi umatnya, kata Alkitab. Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Yesaya 51 ayat 11, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Ketika kita percaya keselamatan Yesus yang agung, ketika kita mengarahkan pikirannya kepadanya, dan pada sukacita hidup kekal, pertanyaan pertama yang menyakitkan itu, kita akan diliputi oleh keheranan. Kita mungkin tidak dapat menjawab semua pertanyaan kita tentang penderitaan, tetapi kita dapat menggemakan penulis Alkitab yang mengatakan, yaitu Paulus dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari penderitaan, dan keselamatannya begitu besar dan mulia sehingga tidak ada penderitaan kita yang layak dibandingkan dengannya, saudara. Saudara, penutup, jadi di mana Tuhan ketika umatnya menderita? Saudara, yang pertama, Dia berbagi penderitaan kita. Yang kedua, Dia berdaulat atas penderitaan kita. Yang ketiga, Dia menopang selama kita menderita. Dan yang keempat, pada akhirnya Dia akan menyelamatkan kita dari penderitaan kita. 4 kebenaran besar ini tidak akan menjawab pertanyaan kita. Kita mungkin tidak tahu alasan pasti di balik penderitaan kita, dan kita mungkin tidak tahu sampai kapan penderitaan itu akan berlanjut. Namun, apapun yang tidak kita ketahui, kita dapat cukup mengetahui dari Alkitab untuk memastikan bahwa Tuhan Yesus layak untuk kita percayai. Bahkan ketika kita tidak mengerti segalanya, kita cukup mengerti untuk mengetahui bahwa di kayu salib kita telah bertemu dengan Tuhan Yesus, dapat kita percayai. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian paparan singkat saya tentang di manakah Tuhan saat kita menderita. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Mengapa Tuhan bersembunyi? Mengapa Dia tidak menampakkan diri dan menghapus semua keraguan-raguan? Tuhan Yesus memberkati.